A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birrahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Pujian miliknya Allah, salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah untuk siang ini, ya Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan nikmat kita sempat, Allah memberikan kita selamat. Di balik itu semuanya Allah masih menghidupkan kita, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa, ya, untuk kita mohon kepada Allah. Kalau kita itu dihidupkan oleh Allah, waja'lil hayatan siyadatan li fikuli khairin. Kalau engkau hidupkan aku ya Allah, maka jadikanlah hidupku itu senantiasa tambah kebaikan tiap hari. Dan inilah yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu nikmat Allah telah memberikan kita ya, nikmat menjadi orang Islam. Dan kita bangga dengan itu semuanya, dan kita jaga keislaman kita itu ya sampai kita nanti menghadap Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kemudian Allah masih titipkan iman di dalam hati kita, dan iman inilah yang harus senantiasa kita bina terus, karena yasidu iman bito'ah. Tambahnya iman seseorang itu karena ketaatan kepada Allah. Sekecil apapun juga ketaatan itu. Kemudian yang ketiga yaitu Allah masih menjadikan kita untuk kita bisa berbuat kebaikan. Tapi ingat, kebaikan yang kita lakukan itu sekali lagi adalah karena karunia-Nya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Ya, kita tidak akan pernah bisa apa-apa kalau bukan karena fadilah Allah dan karena kasih sayangnya Allah. Dalam kehidupan kita itu, semua yang ada di sekitar kita itu jadikan pelajaran. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bulan Desember ya, yaitu tentang 3 hal. Ada 2 hal yang penyebab kita itu terkadang kecewa, terkadang putus asa, yaitu berurusan satu dengan masalah apa-apa. Kita itu kalau waduh ini saya tidak dapat apa-apa, wah ini saya apa-apanya kurang gitu. Ya, bahasa pajaknya itu NPWP, nomor piro wani piro kan itu urusan apa-apa ya. Yang kedua yaitu masalah siapa-siapa. Kita itu akan tersinggung kalau kita itu bahasa Jawa ini tidak diwongke, tidak diorangkan. Padahal kalau kita menilik ya dasar daripada nilai-nilai akidah itu, kalau kita bicara kepemilikan, manusia itu punya apa sih? Wong sesungguhnya ya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Tapi terkadang kita itu tidak terima karena saya kok tidak dapat apa-apa gitu. Nah inilah yang sedikit demi sedikit ya memang harus senantiasa kita install ya pikiran kita, hati kita. Ya, bahwasanya apa-apa itu kita perlu, tapi jangan apa-apa dulu yang kamu utamakan. Bukankah dalam hidup itu kamu mencari keridhaan Allah? Ridhonya Allah sudah sangat cukup. Dan itulah proses perjalanan, mulai dari kita membaca kemudian tahu, dari tahu kemudian kita punya sudut pandang, dari sudut pandang kemudian kita punya orientasi. Setelah kita punya orientasi,
kemudian kita melakukan aktivitas, gerakan. Setelah kita itu gerakan, maka di balik gerakan itu akan melahirkan keberkahan. Keberkahan terus menerus kita lakukan, itu akan mengundang ridhonya Allah. Ya memang harus kita setel ke sana diri kita, supaya tidak gampang kecewa. Keridhaan Allah ini jadi tujuan kita. Kalau berapa macam-macam itu oke. Ya, rezeki Allah tidak mungkin salah. Ya, kalau kita mencukupi harta, mencukupi diri kita dengan harta, sangat kurang dan itu sangat banyak. Tapi kalau karena kasih sayangnya Allah sudah sangat cukup dan lebih dari cukup, karena itu adalah fadilahnya Allah. Baik, kemudian yang kedua yaitu tentang siapa-siapa. Ya, diri kita itu siapa sih? Kita itu hambanya Allah. Kita itu makhluk yang Allah ciptakan. Kita ini lemah. Kita ini tidak berdaya. Kita ini bodoh. Kita ini, tapi nafsu kita itu kalau tidak dikonter, tidak dikawal, maunya yuk, masa saya tidak diperhatikan, masa saya tidak diorangkan. Nah ini kalau diterus-teruskan menjadi namanya madhab Fir'auniyah. Pemikirannya namanya Fir'aunisme. Apa itu maksudnya? Dia ingin diangkat dirinya lebih tinggi. Kalau bahasa Fir'aunnya apa itu? Ana rabbukumul a'la. Ini memang benar-benar harus apa ya? Diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Ya. Kemudian itu 2 poin itu, kalau kita sadar betul tentang siapa kita, dan ini perlu cara pandang. Kalau tahu tentang siapa kita, ya salah satunya Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta robbi, Allah yang dibesarkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya, khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka ya Allah, aku ini hamba Engkau ya Allah. Wa ana al-ahdika ya Allah, hidupku itu atas perjanjian dengan Engkau ya Allah. Wa adhika mastata'tu ya Allah, dan aku hidup akan melakukan apa yang telah aku komitmenkan kepada Engkau ya Allah, semampuku ya Allah. Ya, wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah tentang keburukan-keburukan kelakuanku. Coba itu. Wa abulaka bi nikmati alayya, dan aku mengakui ya Allah tentang nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Coba. Pengakuan kayak gini perlu itu. Supaya nafsu kita itu tidak naik. Ya itu tadi. Masa saya tidak dapat apa-apa? Masa saya tidak diorangkan? Orang diwongne ini bahasa Jawa ini. Tidak diorangkan. Saya ini kan. Itu kalau itu loh dari awal itu sudah dibantai, itu sudah memang. Saya waktu di Surabaya jengkel juga itu. Dicor Pak seharian Pak. Ya. Tiang, pasang tiang. Ustadz Hanif yang jadi insinyur. Sabtu ngecor, Minggu pagi-pagi ini harus dibongkari semua. Wah ini celut-celut Pak. Ngecor kemarin udah bisa-bisa sampai lembur-lembur. Ternyata kesimpulannya pagi kon nutuki maneh. Gimana? Ternyata untuk membiayai kayak gini juga tidak ringan. Itu untuk mohon maaf supaya tidak aku yang berat kan itu. Yang berat kan itu. Kita kalau udah umat akunya ya aliran Fir'auniyah ini, ana rabbukumul a'la, atau aliran setan ini yang aku merasa lebih baik daripada mereka itu. Dan inilah yang memang harus senantiasa disampaikan terus-menerus. Ya, sampaikan terus-menerus. Ya. Baik, tadi caranya salah satunya harus banyak-banyak istighfar itu tadi, Sayyidul Istighfar. Ya.
atau doa-doa yang Allahumma la takilni ila nafsin turfata'in, atau kita baca la haula wala quwata illa billah, atau kalau ilmu subhanaka la ilma lana, menyadari anal quwata lillahi jami'ah. Kalau masalah kepemilikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tidak ada. Dan ini sekali lagi memang harus terus diintrodusir, terus disampaikan, terus didoktrin terus, bahasanya gitu. Kenapa? Ya ini saya cerita. Saya ini berarti kan termasuk ustadz itu kan macam-macam. Ada ustadz itu ustadz yang dia itu tandur, ya tutur, karena dia punya sumur. Apa itu? Tandur itu menanam, bisa didik santri, ya bisa ngerahkan santri. Dia bisa membriefing santri, punya tutur, karena dia punya sumur, punya rujukan yang jelas. Misalkan dia hafidoh, itu kan jelas itu. Ya tugasnya itu. Saya ini rujukannya ya bukan tidak jelas, bukan. Rujukan saya kan memang lulusan SH, santri Hidayatullah asli. Nah. Ya apa, ini jadinya kayak gini ini. Tapi tidak apa-apa, saya jadi kayak gini, saya syukuri. Berarti saya termasuk karakter ustadz yang tandur tidak bisa, sumur juga tidak punya. Berarti pakainya apa? Saya pakai istilah ngeluyur. Ngeluyur, kadang-kadang tutur, ngeluyur itu ya keluyuran. Ya keluyuran ini berbagai nikmatnya Allah, fasiru fil ard. Jalan kamu di muka bumi. Ojo jadi orang soleh klimprak-klimpru omah nyebeli. Kemarin saya ditegur Pak Sakir sama Pak Fatkur Rahman, sampai itu banyak di rumah Pak, mestinya ngurusi santri. Kalau saya banyak di rumah ngurusi santri, santrinya yang rusak Pak. Ya itu harus tahu Pak. Karena saya tidak punya dasar itu tadi. Justru itu keluyuran kayak gini. Oh ya sembuh lah Pak bilang gitu. Iya. Ya kan, ya udah saya ngeluyur, berbagi maksudnya. Kadang-kadang nyampaikan, kadang-kadang nyembur itu apa? Ya mendoakan, ya suruh ngobati bahasanya ini. Nyembur tanda kutip, maksudnya sebenarnya suruh nguruknya. Walaupun toh ini saya cerita dan itu jadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Cuma ini kurang baik, saya cuma sebutnya kasus, saya sebutkan kasusnya saja. Memang kan gitu. Tapi kalau baik disebutkan orangnya. Kayak Pak Ma'ruf itu kan baik itu. Saya nyampaikan orangnya itu. Mohon maaf sampai Pak Ma'ruf kemarin itu saya teliti tanda kutip. Berarti kan Senin saya ngisi sini ya. Iya, Senin tanggal 5 Desember itu loh. Iya, Senin ngisi sini, terus saya ngisi di atas itu, terus sorenya kan tidak ada beliau pada duhur itu. Ya, salah satunya kalau saya pelajari itu. Tapi kemarin saya ke rumahnya Pak Ma'ruf itu apa? Ibunya itu guyang-guyu, senyum-senyum, tapi bapaknya nangis terus. Ngono tak pelajari Pak. Pelajari kok ibu kok guyang-guyu kena apa? Orang guyang-guyu karena stres tidak, tapi guyang-guyu bahagia betul. Ternyata dia nyampaikan gini. Ibunya nyampaikan. Satu, dia seneng karena anaknya sampai meninggal di Hidayatullah, jadi orang baik. Yang kedua, anaknya itu meninggal kondisi sakit tapi tidak kesakitan, kejut-kejut macam-macam enggak. Jadi seperti yang terus hilang gitu. Komputernya titit sebelumnya titit apa itu tit gitu kan. Tambah ibu yang golek HP ku kok suaranya ngene terus. Dijawil sama perawat, Bu, putranya sudah meninggal loh. Seneng anaknya kondisi sakit tapi tidak kesakitan. Seneng anaknya masih di Hidayatullah sampai meninggal. Lah itu dia bapaknya, ibunya seneng itu ada peristiwa-peristiwa kayak gitu itu. Walaupun toh bapaknya dia ingat karena barangkali kekerasan. Cuma terakhir ada pelajaran yang saya tanya sama ibunya dan itu jadi pedoman untuk kita. Ya, gini, saya tanya gini, ini menguatkan
aplikasi saya di lapangan bahwasanya hidup itu hanya bergantung kepada Allah di sini. Saya tanya gini, Bu, putra ibu 5 itu yang paling baik siapa? Yo, Ma'ruf, Pak. Putra jenengan 5 yang sering membahagiakan hati jenengan, yang sering memberikan istilahnya ibu dinasihati siapa? Ya Ma'ruf, Pak. Terus saya tanya yang terakhir, Bu, berarti selama ini hidup sampean sampai curahkan ke Ma'ruf? Iya, Pak. Jadi tak kala kita itu kecil, mulai dari kecil diurus sampai besar, kemudian Allah mencukupi kita, tapi tak kala kita itu sudah umur 60-an naik, ternyata kita punya anak, besok ini anak saya, mau tak pakai ngingiran, mau tak ikuti, yang ngurusi saya, tersinggung gak Allah? Ini bahasanya biasa, luar biasa, Pak. Ini syirik yang tanpa disadari, dan Allah langsung kasih bayaran. Saya ini ngaji kayak gini, saya dengarkan dari Kiai Serosi, muridnya Kiai Fakih yang dari Langitan. Biasanya kan takut olehmu kondi, Pak, oleh kondi gimana? Ini belajar. Jadi jangan sampai sekali-kali kita itu bergantung harta itu pada anak, harta itu pada orang tua, harta itu pada istri. Bergantung itu hanya kepada Allah. Lah itu terjemahannya. Ya, zamannya Rasulullah terjadilah. Rasulullah suatu saat dia itu hanya berharap kepada Khadijah karena ngurusi ekonomi, Abu Thalib ngurusi apa? Politik, karena Abu Thalib sebagai wali kota Mekah. Itu dijadikan sandaran oleh Allah, dua-duanya ditarik dengan namanya tahun kesedihan. Iya. Amul Husni. Ya, tahun kesedihan. 2 orang yang jadi sandaran selama ini Allah dihampir nggak terima. Ya, bukunya yang ditulis karangan Syekh Abdul Qadir Jilani diterjemahkan itu saya baca. Suatu saat Rasulullah itu gendong sini Hasan sini Husain dipanggil. Malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, engkau terlalu sayang kepada cucu. Iya, dijawab itu. Allah tidak terima ya Rasulullah. Langsung dilepaskan itu cucunya. Ya seneng, tapi senengnya karena Allah. Jangan Allah yang dilupakan, jangan. Namanya yuhibbunal makhluk wa yansawna khaliq. Terlalu mencintai ciptaan Allah tapi melupakan yang menciptakan. Ini teman-teman kan belum, kalau saya kan sudah mulai, anak sudah mulai besar, saya sudah mulai tua. Biasanya ini jangan sekali-kali saya tidak ada. Walaupun toh kenyataannya diurusi anak, tapi jangan pernah kita sadarkan hati kita kepada makhluk. Nah, itu salah satunya. Akhirnya malaikat Jibril ngomong, ya setelah engkau lepaskan ya Rasulullah, ini besok cucu engkau akan mendapatkan ujiannya sangat besar, ya, pada masih pemuda beliau. Ya walaupun toh tetap ketentuan Allah, tapi hati kita itu jangan pernah kita sandarkan kepada makhluk. Ini salah satunya saya ngambil pelajaran. Dan memang tidak boleh. Senang ya senang itu mergo amanah dari Allah, senang itu karena kasih sayangnya Allah, senang itu fitrah kita memang senang. Tetapi tolong senang itu karena Allahnya itu semuanya diandarkan karena Allah. Tidak mungkin lah kita itu syirik kemudian datang ke pohon besar kemudian tidak mungkin lah, atau pakai keris, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi itu tadi bahasanya. Besok saya ikut siapa lah, ini anak saya akan saya ikuti, oleh Allah dipanggil. Baik, Dinasiratul Mustaqim, kita tutup dengan doa. Ila diniyah niyatul sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa aqulu laka bi ni'mati alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih lana fi dinina allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'alil hayatan siyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah Rabbana waj'alna muqimas shalah Rabbana waj'alna muqimas sholata wa dzurriyyati. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Nasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.